Shalom bagi kita semua yang ada pada hari ini yang menyaksikan acara ibadah online ini. Kami dari Penyuluh Agama Kristen Kabupaten Samosir akan mengadakan ibadah online yang kami akan laksanakan di GPI Kota Nainggolan. Biarlah kiranya melalui acara pelaksanaan ibadah online ini, semua yang mengikuti dan yang mendengar boleh berkati. Koras. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah padaku kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Silakan tetap berdiri Bapak Ibu, kita masih menyembah Tuhan. Haleluya. Aku percaya berkat
berkat-Kamu atasku melimpah. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebaikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Aku percaya. Dengan hormat kami mengundang Bapak Pendeta Dr. Payung Kapugolo berdoa menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Setiap hati, pikiran, jiwa, dan roh kami saat ini, sehingga kehadiran kami meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau Tuhan pada segala hajat. Dan Engkau layak dipuji, dan Engkau sudah menebus segala dosa dan pelanggaran kami. Engkau memberikan kesehatan dan semangat jiwa dan roh. Engkau memberikan umur panjang bagi kami. Engkau menjauhkan kami dari segala penyakit dan segala penderitaan kemiskinan. Engkau mencurahkan kasih sayang-Mu Tuhan bagi kepada kami. Sehingga
Siap menari untuk Tuhan, amin. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Oleh pesta kita boleh menari sesuka hati, lebih baik menari untuk Tuhan. Tuhan pasti berkati. Ya. Bila roh Allah ada di dalamku. Saatnya kami Tuhan mendengarkan suara-Nya. Maka berbicaralah Tuhan. Kami persilakan Engkau bekerja lewat kebenaran firman yang menuntun kami, membawa kami kepada seluruh kebenaran, dan kami hidup olehnya. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada, yang bisa mendengar, menjangkau siaran ini, langsung saja kita buka firman Tuhan. Terambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-33 yang cukup populer di antara kita, yaitu hal kekhawatiran. Saya baca untuk kita demikian sabda Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung ini? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di padang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa melimpah. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari
bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, khawatir satu penyakit atau satu keadaan di mana kita semua hampir memilikinya. Sejak kita lahir, yang namanya khawatir sudah ada. Makanya tanda pertama semenjak kita lahir adalah menangis karena khawatir. Khawatir nggak punya ibu, khawatir nggak punya ayah, khawatir nggak punya pakaian, nggak punya makanan. Dia menangis. Itu yang pertama dia cari. Kekhawatiran, maka dia menangis. Karena biasanya orang menangis karena ada kekhawatiran. Menangis karena dibentak, karena masalah, karena problem. Itu dia, khawatir. Tapi hari ini yang saya baca dari firman Tuhan, ternyata untuk tidak khawatir itu adalah salah satu perintah Tuhan. Janganlah khawatir akan apapun juga. Perintah Tuhan. Perintah, biasanya dalam Alkitab ini, kalau ada perintah Tuhan, pasti setelah itu ada janjinya, disertai dengan janji Tuhan setelah perintah. Jadi kalau kita berhasil mengikuti perintah Tuhan soal tidak khawatir atau tidak mengalami kekhawatiran, maka janji Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita. Tuhan Yesus membandingkan ayat yang ke-25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ada banyak orang khawatir untuk hal yang sementara. Contohnya, kalau saya tanya, mana lebih penting anting-anting daripada kuping? Kuping. Tapi Ibu Diana bilang anting-anting. Apalagi anting-antingnya harga 50 juta. Ngapain anting-antingnya ada 50 juta harganya, tapi kuping gak ada? Buat apa? Mana lebih penting jam tangan merek Rolex yang harga ratusan juta daripada tangan? Udah mulai benar ini. Tadi masih salah, sekarang sudah benar. Ngapain punya jam tangan yang begitu mahal, tapi tangan gak ada? Jadi pola pikir. Makanya Yesus katakan, mana lebih penting, tubuhmu atau hidup? Makanan atau tubuhmu? Pakaian atau tubuhmu? Hidupmu atau makanan? Ngapain banyak makanan yang harus enak-enak, terhidang? Seperti nanti kita makan siang. Gak tahu tadi Bapak Pendeta gereja ini katakan tadi, siapa yang datang dipotong? Jadi makanya banyak yang tidak hadir karena takut dipotong. Saya gak datang lah, Pak putar-putar salah satu, saya gak bisa atur lah Pak, karena takut dipotong katanya. Karena diancam pendeta gereja ini. Tapi maksudnya potong lom-lom gitu kan. Itu ada semua hidangan yang enak-enak, tapi kita nggak punya perut. Seperti tangan kita, udah sakit kolesterol sama asam urat. Setiap mau makan lom-lom ada yang memandanginya. Dia ketakutan dan dia langsung berkata, yang dipaksanya aku makan, yang dipaksanya. Selalu gitu. Tapi nggak ada di ruangan ini saya. Nggak ada artinya itu. Maka kunci untuk tidak khawatir, hal yang sederhana yang bisa kita lakukan, yang bisa kita pikirkan, yang harus ada dalam hati kita, di pikiran kita, supaya kita belajar tamat dari kekhawatiran, belajar lulus dari kekhawatiran. Tidak sama lagi kekhawatiran kita ketika kita berumur 10 tahun,
20 tahun, 30 tahun. Apalagi umur iman percaya kita sudah lama jadi Kristen, tapi kekhawatirannya masih itu-itu saja. Yang pertama kuncinya supaya kita tidak khawatir adalah kita harus mengerti, kita harus memahami bahwa hidup lahiriah bukanlah yang terutama. Bahwa hal-hal yang lahiriah yang bisa kita lihat ini semua adalah sementara. Ini semua akan berlalu. Kalau itu kita tidak perlu khawatir. Kalau itu di pikiran kita tidak perlu khawatir. Orang mobil baru kita tidak perlu khawatir. Orang punya kulkas baru tidak perlu khawatir. Karena kita tahu itu semua akan sementara. Itu enggak bernilai kekal, itu enggak bernilai abadi. Akan ada kekekalan di balik kesementaraan ini. Kalau kita memandang ke sana, maka hidup ini akan enjoy dari sehari ke sehari, dari jam ke jam. Karena kita sedang berjalan menuju ke sana. Ada kekekalan, ada yang kekal, ada yang jauh lebih penting dari sana, yaitu bagaimana memiliki hidup yang berkualitas. Hidup yang berkualitas itu, hidup yang bernilai itu kita temukan ketika kita memikirkan itu, melihat ke sana dengan iman, dengan percaya. Salah satu yang kita lakukan itu, hidup ini sementara, hidup ini singkat. Jadi jangan risih. Makanya ada rumah tangga yang berantem. Tetangganya kursi baru, istrinya bilang, "Pak, tetangga punya kursi baru itu." Suaminya berkata, "Gak tahu ini pekerjaan suaminya. Kulkas baru tetangga, Pak, kulkas baru tetangga. Mobil baru tetangga, Pak, mobil baru tetangga." Tiba-tiba tetangga punya istri baru. Datang suaminya, "Ma." Diam istrinya, "Loh, kok kamu diam, Pak, Ma? Kok diam, Pak? Apa sih?" Kalau nggak tahu istrinya, "Apa sih, Pak? Apa-apa kamu bilang, kulkas baru itu kamu ribut, mobil baru tetangga, ini istri baru tetangga, kenapa kamu nggak ngomong?" Soal khawatir. Jadi nggak usah dikhawatirkan hal yang sementara. Seperti lagu pujian kita tadi, suka-sukanya Tuhan. Kita dikasih Tuhan punya kesempatan, punya sepatu baru, punya rumah bagus, punya pakaian baru. Suka-suka Tuhan. Yang penting kita syukuri apa yang ada pada kita. Lagu dunia saja berkata, syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Orang dunia saja tahu, apalagi kita orang yang percaya. Amin. Amin. Jadi langkah yang pertama supaya kekhawatiran itu semakin jauh dari kita, itu tidak mendominasi hidup kita. Kita tidak hidup dalam kekhawatiran. Yang pertama tadi kita harus mengerti, memahami bahwa hidup lahiriah adalah hidup yang sementara, bukan itu yang terpenting. Akan ada kehidupan selama-lamanya. Itu tujuan kita. Yang kedua, bagaimana kita tamat atau lulus dari kekhawatiran? Kita harus tahu bahwa jalan hidup kita tidak akan bertambah kalau kita khawatir. Rezeki kita tidak akan bertambah kalau kita khawatir. Bahkan umur kita tidak akan lebih panjang kalau kita khawatir. Bahkan akan semakin pendek. Karena kita semakin ciut. Susah hatinya orang lain diberkati Tuhan. Senang dia orang lain susah. Kalau orang lain diberkati Tuhan, kenapa dia begitu? Dia langsung berkata, yang korupsinya itu. Kalau dia lihat mobil berat, korupsinya itu. Susah dia melihat orang lain diberkati Tuhan. Tapi kalau udah kecelakaan orang lain, bagus, puji Tuhan. Mati, Tuhan, ini dia. Ini pembalasan dari Tuhan. Yang di sini nggak ada yang seperti itu, amin? Nggak ada yang mengaku maksudnya. Dengan khawatir itu tidak akan menambahkan sesuatu dalam hidup kita. Maka dari firman Tuhan ayat yang keberapa tadi dikatakan, tidak akan menambah jalan hidupmu. Tidak ada yang bertambah. Tapi kalau kita bergerak selalu
dikurung. Dia bergerak selalu kemana? Dia pergi suka-sukanya. Dan di situ Tuhan pelihara dia. Dia tidak pernah memikirkan hari esok. Dia tidak akan pernah memikirkan apa yang akan dia makan, apa yang dia akan pakai. Tapi hidupnya mengalir saja. Dan Tuhan pelihara begitu rupa. Bahkan dikatakan tadi, rumput di padang itu tidak pernah siapa yang mendandani. Tidak ada dia berpikir apa yang dia pakai. Tapi Tuhan yang mendandaninya. Dan salah satu Salomo yang paling kaya di dunia ini tidak pernah berpakaian semegah salah satu bunga di padang itu. Jadi ngapain khawatir? Sekarang sudah banyak kekhawatiran kita, apalagi masalah COVID ini. Banyak pindah urbanisasi karena khawatir hidup di kota. Di kota keluar rumah gedung, keluar rumah gedung, keluar rumah gedung. Kalau kita di sana masih enak, masih bisa ke ladang, masih bisa ke danau, masih bisa memandang sejauh mata memandang. Makanya itu bersyukurlah. Kalau dulu kita nyesal, ngapain saya anak Samosir? Kenapa saya nggak bisa anak Medan? Anak Medan. Kenapa saya nggak bisa Siantar Men dan lain sebagainya? Iri melihat orang lain yang tinggal di kota. Tapi sekarang orang lain tinggal di kota gelisah luar biasa. PHK di mana-mana. Karena malunya mereka pulang. Untuk uang kontrak saja lebih banyak saya tahu dikirimkan dari Samosir. Dari kampung dikirimkan uang kontrak mereka. Karena janji perusahaan bulan 11 ini akan buka kembali perusahaan kami. Jadi kirimkanlah dulu uang kontrakan. Malu saya pulang kadang dikirimkan. Tapi kita orang yang tidak khawatir, yang percaya Tuhan ada, Bapa kita akan pelihara kita. Jadi jangan khawatir. Yang ketiga, yang terakhir, apa obat untuk tidak khawatir? Yang terakhir adalah kita punya Bapa di surga. Kita punya Bapa yang kekal. Bapa yang punya langit, bumi, laut dengan segala isinya. Dan dia Bapa yang bertanggung jawab. Ada yang menanggung jawab hidup kita. Ada Bapa kita yang bertanggung jawab penuh akan hidup kita. Percayakan kita sebagai anak Tuhan, amin? Amin. Kalau anak Tuhan. Sedangkan anak kepala akan Kemenakku, hidupnya ini udah pasti beda dengan hidup kita. Dia udah lebih santai ke bangun lewat razia. Mana sih anak kakak? Dia pasti gitu. Dia lewat. Bapak kalau tua sinar simbol dia udah siapa gantikan. Bangkanya luar biasa. Apalagi kita punya Bapa di surga yang mempunyai langit bumi laut dengan segala isinya, dan dia adalah maha kuasa. Dia punya segala-galanya. Kita adalah anaknya. Sama seperti kita. Anak saya laki-laki kelas 3 di sini. Dia selalu berkata begini, ayo main di rumahku yuk. Ayo kita naik keretaku. Mana pernah dia bikin rumah? Mana pernah dia beli kereta? Ayo naik sepedaku. Mana pernah dia beli sepeda? Semuanya itu milik siapa? Milik bapaknya, milik aku. Apa yang dimiliki bapaknya, dimiliki kita anak Tuhan. Apa yang dimiliki Tuhan, milik kita. Karena itu melangkahlah dalam keyakinan, kepercayaan, jangan dalam kekhawatiran. Jadi anak pejabat saja udah begitu pede, malah percaya diri. Kemanapun perlu ada kekhawatiran. Kenapa? Ada yang pede anak pejabat. Apalagi kita anak Tuhan. Apa yang dimiliki Bapa kita miliki. Jadi jangan minder di dunia ini. Dunia ini milik siapa? Milik Bapa kita. Ini milik kita juga. Karena itu jangan minder. Ini milik babe kita. Babe kita pun. Jadi segala yang di dunia ini berhak kita miliki. Makanya dikatakan kepada Yosua, sebatas sejauh mana kau pandang seperti itu milikmu. Pandanglah. Jadi sebagaimana kita mengimani Tuhan, sebatas itu bisa kita miliki kemahakuasaan Tuhan. Kekayaan Tuhan itu bisa kita miliki banyak kalau iman kita terus bertumbuh, bertambah. Untuk tidak khawatir, kita harus percaya kita punya Bapa yang bertanggung jawab. Pertanggung jawabannya itu tidak bicara 5 tahun, tidak bicara 10 tahun, tapi selama-lamanya dia bertanggung jawab akan hidup kita. Karena itu, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Kuncinya
ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang kita kuatiri tadi, pakaian, rumah, makanan, itu akan ditambahkan. Yang pertama apa? Yang penting skala prioritas. Apa prioritas kita? Prioritas kita yang paling utama, mencari kerajaan. Apa itu kerajaan Allah? Coba kita baca Roma 14 ayat 17. Ini dia kerajaan Allah. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. 3. Jadi bukan soal makanan dan minuman, bukan hal-hal yang lahiriah, bukan hal-hal yang fisik. Soal kerajaan Allah, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan hidup. Jadi setiap pagi kita datang di hadapan Tuhan untuk boleh memiliki kebenaran, hidup dalam kebenaran, hidup benar setiap hari, hidup penuh damai sejahtera, hidup dalam sukacita oleh Roh Kudus. Itu, jadi kita perjuangkan itu kita cari. Bagaimana kita memiliki damai, berdamai dengan istri kita, berdamai dengan anak-anak kita, berdamai dengan tetangga, berdamai dengan lingkungan, dan kita hidup dalam sukacita, enjoy. Itulah kerajaan Allah, hidup dalam kebenaran. Jadi setiap pagi kita minta, Tuhan, berikan saya hidup benar hari ini. Mampukan saya hidup damai, hidup dalam sukacita. Itu kerajaan Allah. Kalau itu kita miliki setiap hari, maka semuanya itu ditambahkan. Jadi bukan menjauh kerajaan Allah ini. Kerajaan Allah kekal selama-lamanya, itu pasti diberikan. Tapi makanya doa kita, jadilah kehendakmu di bumi seperti di bumi ini. Harus terjadi seperti di surga. Keadaan di surga itu apa? Penuh damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran. Jadi itu yang kita perjuangkan. Hidup benar setiap hari, hidup dalam damai dan penuh sukacita. Itu dia kerajaan Allah. Maka hidup keterjaminan, hidup keberkatan, hidup terpenuhi, itu menjadi hak bagiannya Tuhan. Yang penting kita lakukan bagian kita. Bagian kita apa? Mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Apa itu kerajaan Allah? Hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Itu prioritas kita setiap hari. Bagaimana kita memiliki damai, bagaimana kita memiliki sukacita, memiliki dalam kebenaran. Tidak ada kebencian, tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa hal-hal yang duniawi. Kita berjuang mengalahkan itu. Itu artinya mencari. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Mencari itu bukan sesuatu yang gampang. Mencari itu prioritas. Seumpamanya kalau kita kehilangan uang 100.000, wah, perhatian kita ke situ terkuras. Mana ya? Kemana ya? Ada yang saya tahu pernah berobat di klinik, padahal dia orang berduit cuma 50.000. Dia udah pusing tujuh klinik. Ada tanda. Setelah lama dia cari-cari berjam-jam, akhirnya kena, berapa sih Bu yang hilang? 50.000 katanya. Kita lucu, cuma 50.000 aja, susahnya seperti itu. Bagaimana kita yang gak punya uang? Dia kita tahu berjuang, bukan beruang, tapi berduit maksudnya. Dia udah pusat sekali. Mana ya? Ada nggak ya? Di meja ini mah. Ternyata terselip di di bungkus bungkus handphonenya itu. Di situnya. Setelah dibuka-buka, oh ini ternyata itu 50.000, bayangkan. Jangan dulu 100.000. Jadi setiap hari kita kehilangan sesuatu kalau kita tidak ada dalam damai. Kita tidak ada dalam sukacita. Kalau kita tidak bisa hidup benar. Seperti itu maksudnya. Maka apa yang diperintahkan Tuhan ini, yaitu perintah dalam kecukupan, perintah dalam kelimpahan, akan diberikannya kepada kita asal kita patuhi perintah untuk tidak khawatir. Selamat diberkati Tuhan. Amin buat firman-Nya. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang maha baik, Allah yang maha kuasa, Allah yang berdaulat, yang ciptakan langit bumi laut dengan segala isinya, yang menyelamatkan kami lewat kematian di kayu salib, menjadikan kami menjadi milik
kepunyaan-Mu, menjadi anak pusaka-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami berbahagia menjadi milik kepunyaan-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk tidak khawatir, mengkhawatirkan apapun soal makan, pakai, akan apa yang akan kami pakai, akan apa yang akan kami minum. Tapi kami terus berusaha mencari kerajaan Allah, hal-hal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Maka kebapaan, pembapaan Bapa di surga itu bagi kami akan semakin nyata setiap hari, setiap saat sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Kami ada di sana. Terpuji Engkau Bapa, terberkati kami yang telah disapa oleh kebenaran firman. Kami terus hidup dalam sukacita dan damai sejahtera pulang dari persekutuan. Terpujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang ajaib, luar biasa, dahsyat itu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama doa ya Bapa kami. Ya Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah membawa berkat anugerah dari Tuhan. Biarlah anugerah yang besar dari Allah Bapa di surga, kasih yang luar biasa dari Yesus Kristus, penyertaan kekuatan penghiburan dari Roh Kudus menjadi milik sekalian kita kemana kita pergi, dimanapun kita berada, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.